Haleluya. Puji Tuhan, selamat pagi dan salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita patut bersyukur kepada Tuhan kalau pagi yang baik ini Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk bersama-sama kita berjumpa lagi. Pagi ini sebelum kita beraktivitas, kita boleh bersama-sama menyediakan hati dan diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih. Pagi hari ini kami bersyukur karena Engkau baik bagi setiap kami. Pagi ini kami mau membaca dan merenungkan firman Tuhan. Engkau berkati kami semua. Kami serahkan semua dalam tangan Tuhan. Kami mengucap syukur. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Pagi hari ini satu tema firman Tuhan yang ingin saya sampaikan kepada kita, yaitu dampak dari menghasilkan buah. Sekali lagi, tema firman Tuhan yaitu dampak dari menghasilkan buah. Kita perhatikan firman Tuhan bersama-sama di dalam Yohanes pasal 15 ayat 16. Yohanes 15 ayat 16, demikian firman Tuhan. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang kekasih, luar biasa janji Tuhan bagi murid-muridnya, juga buat saudara dari saya. Firman Tuhan jelas, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Haleluya. Saya percaya kita semua ingin doa-doa kita didengar Tuhan dan juga dijawab Tuhan. Saya percaya bahwa kita sekalian rindu apa yang menjadi harapan-harapan di dalam setiap kehidupan kita menjadi realita, menjadi kenyataan di dalam hidup ini, di mana Tuhan menyatakan pertolongannya bagi kita. Saya percaya bahwa apa yang menjadi isi hati kita, apa yang menjadi pergumulan kita, kesesakan, kesulitan kita ketika kita berseru kepada Tuhan, satu hal yang pasti kita rindu, Tuhan menjawab doa-doa kita. Tuhan menjawab seruan kita. Tetapi yang menjadi pertanyaan bagi kita hari ini, pagi ini, sudahkah kita menghasilkan buah? Itu menjadi pertanyaan bagi setiap pribadi kita. Sudahkah kita menghasilkan buah? Karena firman Allah jelas, Yesus berkata, ya, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku yang telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Jadi kita memperhatikan bahwa tujuan Tuhan memilih kita supaya kita pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Jadi ini yang harus kita perhatikan bersama-sama di dalam hidup ini. Tuhan berjanji supaya apa yang kamu minta dalam namaku, kepada Bapa dalam namaku, diberikan kepadamu. Tapi kita juga harus punya bagian supaya dampak dari buah yang kita hasilkan itu mendatangkan jawaban atas doa kita, seruan kita dalam hidup ini. Nah, buah yang bagaimana yang harus kita hasilkan? Firman Tuhan jelas, supaya buahmu itu tetap. Ya. Buahmu itu tetap. Nah, pagi hari ini kita belajar makna dari buah yang tetap ini. Yang pertama yaitu punya kualitas. Buah yang harus punya kualitas, punya mutu. Jadi tidak sembarangan, tidak asal-asalan kita menghasilkan buah. Tapi buah itu harus punya kualitas. Buah itu harus punya mutu.
Karena dengan kita menghasilkan buah yang berkualitas, kita menghasilkan buah yang punya nilai tinggi, ya, punya mutu tinggi, maka itu akan memberi dampak yang luar biasa dalam setiap kehidupan kita. Ingat, buah yang kita hasilkan ada buah roh, ada buah kebenaran. Ingat juga bahwa ada buah pelayanan yang kita hasilkan di dalam hidup ini, yang harus kita hasilkan. Karena itu tujuan aku telah memilih kamu dan menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Bapak Ibu jemaat yang kekasih, buah yang kita hasilkan harus punya sebuah kualitas. Karena dengan kualitas buah yang kita hasilkan dalam hidup ini akan menentukan, akan menjadi jaminan Tuhan mendengar dan menjawab doa-doa kita. Yang kedua, ya, supaya buahmu itu tetap. Buah yang tetap ini bicara tentang apa? Bicara tentang sifat yang menetap. Di dalam terjemahan lain, ya, buah yang sifatnya menetap, tidak berubah. Ya. Artinya apa? Buah yang sifatnya menetap ini artinya bicara tentang apa? Bicara tentang sebuah konsisten, komitmen di dalam hidup ini. Itu sebabnya sebagai hamba Tuhan, saya mau mengingatkan kita pelayan-pelayan Tuhan. Ingat bahwa pelayanan adalah juga buah yang harus kita hasilkan di dalam hidup ini. Dan buah yang kita hasilkan harus konsisten, tidak berubah. Kita harus punya komitmen melayani. Ya. Lewat firman Tuhan pagi hari ini saya mengingatkan kembali, ya, pelayan-pelayan Tuhan, baik sebagai guru sekolah minggu, baik yang melayani dalam wadah-wadah, baik di kaum muda remaja, kaum wanita, kaum pria, pelayan-pelayan yang melayani sebagai user, penerima tamu dan lain sebagainya, ya, yang terlibat dalam pelayanan WL, singers, pemusik. Saya percaya saudara semua rindu doa-doamu dijawab Tuhan. Saya percaya saudara semua mau apa yang menjadi permohonan saudara sekalian dijawab oleh Tuhan. Tapi apakah dengan buah pelayanan yang kita hasilkan hari ini? Apakah kita adalah orang-orang yang konsisten dengan pelayanan? Atau pelayanan kita Senin Kamis, suka-suka kita, mau-maunya kita, ya, asal-asalan kita melayani? Bagaimana kita mau menerima jawaban Tuhan? Bagaimana doa-doa kita mau dijawab Tuhan? Kalau kita melayani asal-asal melayani, suka-suka melayani, lagi senang melayani. Kalau tidak, ya terserah. Tidak bisa seperti itu Bapak Ibu. Karena dampak dari buah pelayanan itu dampaknya hebat, dampaknya dahsyat, dampaknya luar biasa, di mana Tuhan menjawab supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku akan diberikan kepadamu. Tapi kalau kita melayani suka-suka kita, asal-asal kita, mau-maunya kita, seenak-enaknya saja, jangan pernah berharap Tuhan mendengar doa kita. Pelayan-pelayan Tuhan, semua yang terlibat pelayanan, ada doa hari Jumat, ada doa hari Sabtu. Ikut itu. Konsisten, komitmen, itu pelayanan saudara, buahnya. Kalau saudara yang melayani malas ikut doa, doa hari Jumat absen, doa hari Sabtu absen, malas ikut doa, jangan berharap Tuhan mendengar doamu, apalagi menjawab. Ya, jangan pakai banyak alasan, 1001 macam alasan untuk saudara tidak konsisten di dalam pelayanan. Jangan pakai 1001 macam alasan untuk saudara menghindar dari pelayanan, mengabaikan pelayanan, melalaikan pelayanan. Ingat, pelayanan adalah buah yang harus saudara hasilkan, dan buah itu harus tetap.
Kalau Bapak Ibu tidak mau, tidak serius, tidak sungguh-sungguh, tidak komitmen, tidak konsisten melayani, Tuhan tidak akan menolong Bapak Ibu sekalian. Tuhan tidak akan menjawab doa-doa Bapak Ibu sekalian, apalagi pelayan. Ya, Tuhan tidak pernah berhutang. Oleh sebab itu, mari layani Tuhan dengan konsisten. Punya komitmen yang sungguh dengan Tuhan, ya. Masalah berkat kecil bagi Tuhan. Yang penting saudara dan saya menghasilkan buah yang punya kualitas, konsisten dalam menghasilkan buah, komitmen dalam menghasilkan buah, setia, sungguh-sungguh. Jangan suka berubah-ubah melayani, ya. Maka saudara dan saya, kita sekalian akan menikmati pertolongan Tuhan, akan menikmati pembelaan Tuhan, akan menikmati Tuhan menjawab doa-doa kita, permohonan kita kepadanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih. Pagi hari ini kami sudah mendengarkan firman. Berkati kami semua ya Tuhan. Biar firman ini menjadi rema, menjadi berkat, menjadi kekuatan dalam hidup kami. Kami serahkan semua dalam tangan Tuhan. Kami melangkah bersama dengan Tuhan di hari baru ini, mengucap syukur. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.